Halo Sobat Rimba, perkenalkan nama saya Encif Yudananta Bijaksana dengan NIM C1L024129. Pada kali ini akan membahas tentang tekstur dan warna tanah serta pentingnya dalam dunia kehutanan, di mana ini adalah salah satu tugas dalam praktikum mata kuliah ilmu tanah hutan. Jadi kita langsung aja ke materinya. Jadi tekstur dan warna tanah itu adalah dua aspek penting dalam memahami kondisi fisik dan juga kimia tanah, yang tentunya sangat mempengaruhi bagi kesuburan serta kemampuan tanah dalam mendukung pertumbuhan tanaman, termasuk pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, kemudian tekstur tanah itu sendiri itu adalah suatu proporsi relatif dari partikel pasir, debu, dan juga liat atau lempung. Nah, pasir itu memiliki ukuran partikel terbesar dari komponen lainnya atau faksi yang lainnya, yaitu debu dan juga liat, yaitu ukuran pasir itu 0,05 sampai 2 mm. Nah, dengan sifat mudah menyerap air, tetapi juga pasir ini cepat mengering karena pori-pori atau porositasnya yang sangat besar. Jadi ketika ada air yang jatuh ke dalam pasir itu, dia akan cepat menyerap tapi cepat juga kering. Nah, tanah yang dominan pasir itu cenderung memiliki drainase yang baik tetapi kurang dapat menyimpan air. Nah, kemudian sementara itu untuk debu atau biasa disebut silt dengan ukuran partikel lebih kecil daripada pasir, yaitu 0,002 sampai 0,05 mm. Nah, di mana debu ini tuh menyimpan air lebih baik daripada pasir, namun lebih mudah terpadatkan. Nah, sedangkan untuk liat atau clay itu partikel terkecil, yaitu kurang dari 0,002 mm, itu mampu menyimpan lebih banyak air daripada debu dan juga pasir. Tetapi tanah yang kaya akan liat ini itu cenderung lebih padat dan sulit dialiri air jika sudah basah, dan itu tuh kadang biasanya lengket dan basah dan juga keras kalau misalnya udah kering. Nah, kemudian klasifikasi tekstur tanah itu biasanya kita menggunakan sistem diagram segitiga tekstur tanah, di mana di situ ada persentase pasir, debu, dan liat yang digunakan untuk menentukan kelas tekstur, seperti contohnya di sana ada tanah berpasir, ada lempung liat berpasir, atau lempung liat berdebu dan sebagainya. Nah, keseimbangan dari ketiga partikel ini, yaitu pasir, debu, dan juga liat, itu menghasilkan tekstur tanah yang berbeda seperti tanah berpasir, lempung berpasir, dan sebagainya, di mana di situ terdiri dari persenan dari faksi-faksi tanahnya. Nah, itulah yang membentuk masing-masing karakteristik tanah tersebut. Drainasinya berbeda-beda, kemudian kelembapannya dan ketersediaan nutrisi yang juga berbeda. Nah, pada bidang kehutanan, pemahaman tentang tekstur tanah itu tentunya penting banget, karena kapasitas penyimpanan air dan drainase tanah itu dipengaruhi oleh tekstur, dan ini tuh mempengaruhi pertumbuhan pohon juga yang ada di hutan yang membutuhkan akses air yang stabil dan juga drainase yang baik. Nah, tekstur yang terlalu berpasir itu bisa menyebabkan air itu cepat hilang karena porositasnya yang terlalu besar sehingga air itu lebih cepat mengering. Nah, sedangkan tanah liat itu terlalu padat dan bisa menghambat pertumbuhan akar karena karakteristik dari liat itu adalah air itu kadang susah untuk masuk walaupun dia menyimpan air lebih banyak, tapi kadang tidak bisa teraliri air dan keras saat kering. Nah, tekstur itu juga mempengaruhi kerentanan terhadap erosi, terutama di hutan karena lereng yang curam, karena tanah berpasir lebih mudah terkikis oleh air hujan. Nah, mengetahui tekstur tanah itu membantu ahli kehutanan atau kita sebagai rimbawan forester mengelola resiko erosi dan juga memastikan akar pohon itu mendapatkan cukup air dan nutrisi. Itu juga berhubungan dengan hal sebagainya terkait dengan pengelolaan lahan hutan atau kawasan hutan. Kemudian untuk pembahasan warna tanah itu memberikan banyak informasi tentang sifat-sifat kimia dan juga mineralogis tanah, serta kandungan-kandungan organik yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, warna tanah itu sering banget diidentifikasi menggunakan sistem Munsell Soil Color Chart yang ditemukan kalau nggak salah pada abad ke-20 oleh Profesor Albert H. Munsell. Nah, di mana dia tuh mengkategorikan warna berdasarkan 3 komponen, yaitu pertama ada hue, tulisannya HUE, itu adalah warna dasar. Biasanya tuh kita ngelihatnya itu adalah RGB, red, green, dan juga yellow. Kemudian value itu adalah kecerahan, tingkat kecerahannya dari hitam dan juga ke putih, di mana putih itu adalah putih itu titik 0 dan juga hitam itu titik 10. Kemudian yang terakhir ada chroma, yaitu intensitas atau kejenuhan. Biasanya ini berkaitan dengan transparansi atau
pudar atau tidaknya warna tersebut. Nah, biasanya tanah yang berwarna gelap, misalnya hitam atau coklat tua, itu seringkali menunjukkan kandungan bahan organik yang tinggi, yang tentunya penting untuk menjaga kelembapan dan juga menyediakan nutrisi bagi pohon. Nah, tanah berwarna merah atau kuning itu biasanya menunjukkan adanya oksida besi. Ini adalah proses kimia yang terjadi yang mengindikasikan kondisi drainase yang baik. Nah, kemudian ada tanah abu-abu atau biru kehijauan, itu biasanya kondisi tanah yang jenuh air, seringkali disebabkan oleh kurangnya drainase yang dapat menghambat pertumbuhan pohon tertentu. Jadi untuk tekstur dan juga warna ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain, dimana misalnya jika kondisinya adalah liat dimana air susah untuk mengalir, biasanya warna tanahnya itu akan berbeda dengan yang bertekstur pasir dan sebagainya. Nah, dalam praktik kehutanan, warna tanah itu biasanya memberikan petunjuk tentang kondisi kimia dan drainase tanah, terutama yang penting dalam memilih jenis pohon yang sesuai dengan karakteristik tanah tersebut. Nah, pohon yang membutuhkan drainase baik, misalnya seperti contohnya adalah pohon pinus atau Pinus merkusi, itu lebih cocok ditanam di tanah yang berwarna merah atau kuning. Sementara misalnya pohon yang toleran terhadap kondisi jenuh air, misalnya mangrove atau bakau, itu cocok ditanam di tanah yang berwarna abu-abu atau biru kehijauan, yang dimana itu biasanya menyimpan banyak kandungan air. Nah, selain itu penentuan kandungan bahan organik juga dipengaruhi oleh warna ini. Melalui warna tanah itu kita membantu dalam merancang strategi pengolahan lahan hutan yang lebih efisien, misalnya ketika memprioritaskan pemupukan alami di tanah yang kurang subur. Nah, jadi secara keseluruhan antara korelasi dari tekstur dan juga warna tanah di bidang kehutanan itu sangat penting dalam pengolahan lahan, terutama dalam memilih pohon yang tepat untuk berbagai kondisi tanah. Jadi dengan adanya karakteristik tanah itu kita dapat mencegah erosi serta memastikan keberlanjutan hutan melalui praktik misalnya reboisasi atau restorasi yang tepat. Nah, pengetahuan tentang tekstur dan warna tanah ini juga memungkinkan para ahli kehutanan atau sebagai rimbawan atau forester memaksimalkan potensi tanah untuk mendukung ekosistem hutan yang sehat dan juga produktif bagi lingkungan atau hutan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya tentang warna dan tekstur tanah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sobat Rimba.